365 dalam pembelajaran. Pada sesi yang kedua di hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang OneDrive dan Office Online. Ya, seperti saya sampaikan tadi, OneDrive itu adalah salah satu fitur dari Office 365 berupa kapasitas penyimpanan file secara awan, secara cloud yang sangat besar dan itu gratis. Kalau kita di Google Drive itu hanya 15 GB, kalau di OneDrive-nya Office 365 ini ada 1 terabyte atau 1000 GB. Bapak Ibu bisa menyimpan apapun di situ. Nah, bagaimana nanti kita cara mensinkronkan OneDrive, cara menampilkan fiturnya OneDrive nanti akan diulas, dibahas secara langsung oleh Bapak Muhyiddin. Kemudian materi yang kedua nanti ada Office Online. Nanti kita akan berkolaborasi bagaimana memanfaatkan Office Online itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena dengan Office Online itu memudahkan kita untuk berkolaborasi. Tidak terpancang kita harus satu rumah, satu kantor, satu sekolah. Kita tetap bisa berkolaborasi, mengerjakan satu materi secara bersama-sama dengan menggunakan Office Online ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berkolaborasi di sini, nanti akan otomatis terekam siapa saja yang ikut berkolaborasi. Misalnya nanti kita akan membuat satu tayangan presentasi PowerPoint yang terdiri dari seluruh peserta yang merupakan peserta kelas B. Nanti di situ ada foto profilnya, ada alamat instansinya, ada alamat rumahnya, ada kata-kata kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan. Nanti bisa dibuat satu folder atau satu file PPT, dikerjakan bareng-bareng. Satu peserta nanti membuat satu slide. Nah, satu slide dengan kita share linkkan saja satu file yang nanti bisa dibuat bareng-bareng. Nanti hasilnya kita susun, kita jadikan satu file yang nanti bisa digunakan untuk kenang-kenangan bersama. Misalnya seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sudah 38 yang masuk, masih sambil menunggu teman-teman yang belum sempat join, gabung. Kita mulai saja karena sudah hampir 4. Kepada Bapak Haji Muhyiddin, sepenuhnya waktu kami persilahkan. Halo Pak Haji. Hilang lagi Pak Haji suaranya. Halo. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, Pak Haji kayaknya sinyalnya timbul tenggelam. Ya, nanti mudah-mudahan cepat bisa diatasi. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu fitur Office 365, ketika Bapak Ibu membuka, oke ya, Pak Haji sudah? Sudah, terima kasih. Iya, siap, silakan Pak Haji. Barusan tenggelam lagi ya. Mohon maaf, kebetulan kok ini sinyal kok. Padahal sudah pakai wifi tapi kebetulan wifi-nya juga di daerah pegunungan sehingga kebetulan juga mendung. Nah, mungkin itu penghalangnya. Tadi sempat tenggelam 2 kali. Akhirnya saya harus keluar dulu dan masuk baru bisa bersuara. Nah, terima kasih Pak Sumarjo atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarjo tadi tentang akan saya tayangkan dulu. Nah ini ya, mohon maaf sebentar.
Sebentar, baru proses. Belum muncul Pak Haji. Sudah ya? Ya, sudah ya. Suara saya masuk tidak? Masuk Pak Haji. Oh ya, terima kasih. Akan saya share materi yang kita sampaikan hari ini, yaitu OneDrive dan Office Online. Saya tadi sudah diutarakan. Suaranya kok putus-putus ya, malah nggak ada suaranya ini Pak Haji. Halo, suaranya hilang Pak Haji. Ya, Bapak Ibu, mungkin kendala teknis ini Pak Haji Muhyiddin suaranya timbul tenggelam, ini sedang hilang, mungkin sinyal cuaca mendung di pegunungan, karena mungkin di Magelang itu daerahnya daerah turun naik. Saya coba dulu Bapak Ibu, barangkali sambil menunggu Pak Haji Muhyiddin bisa kita isi, kita Tes. Oh iya, silakan Pak Haji. Ya, mohon maaf, barusan Hilang lagi. Iya, wah. Bagaimana Ya, ini? dilanjut. Sampai Pak. sumuk. Bentar, baru proses tayang ulang lagi. Sambil muncul tayang layarnya. Jadi sore hari ini tadi sudah saya sampaikan, pertama review OneDrive dan Office Online, kemudian membuat folder, mengupload file dan folder, membuat file baru dengan Office Online. Di sini nanti kita pakai Excel bisa, pakai Word bisa yang online ya. Kemudian sharing file dan folder ini bisa nanti kolaborasi. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Sumarjo. Kemudian OneDrive aplikasi. Nah ini nanti di download di laptop atau PC kita masing-masing. Langsung saja kita yang poin pertama ya Bapak Ibu. Proses kembali. Ini baru proses, ternyata memang sinyalnya yang kurang bersahabat ya. Banyak muter-muternya. Nah ini setelah kita masuk di lagi ya.
nggak muncul suaranya, Pak. Suaranya Pak Marjo. Iya, suaranya hilang lagi, Pak Haji. Tayangannya tuh jalan, suaranya hilang. Nggak ada suaranya, Pak Marjo. Bentar ya. Pak Hajinya masih ini. Halo Pak Haji, suaranya hilang lagi. Maaf Pak Sumarjo, mohon jenengan saja daripada nanti saya seperti ini lagi, saya yang saja. Pak Sumarjo monggo. Mohon maaf sekali lagi karena kondisi cuaca yang kurang memungkinkan. Pak Sumarjo? Iya Pak Haji, saya share screen dari sini. Ya mohon maaf sekali lagi. Nggih. Cuaca kurang memungkinkan. Iya. Dari kemarin wah menguji kesabaran ini. Iya. Ya, saya coba karena share screen dari sini, Bapak Ibu. Coba seperti yang disampaikan Pak Haji, sudah muncul Bapak Ibu share screen saya? Sudah ya. Ya Bapak Ibu. Oke. Kita mulai. Ada dua materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah OneDrive dan yang kedua adalah Office Online. Kita akan mencoba mengenal fitur OneDrive yang sudah kita punya dari akun Office 365. Bapak Ibu, Office 365 yang panjenengan punya ini bisa nanti dipergunakan seterusnya, ya, sampai setelah kegiatan ini masih bisa digunakan oleh panjenengan semua, ya, untuk kegiatan panjenengan menyimpan file-file pada OneDrive. Ya, di sini, setelah kita buka office.com, kita mulai dari office.com, Bapak Ibu, ya. Ini ada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan mengulas tentang OneDrive, kemudian Office Online. Office Online itu terdiri dari Word, Excel maupun PowerPoint. Oke Bapak Ibu, OneDrive, ya, ini adalah kapasitas penyimpanan secara online, secara cloud. Ya, kita klik saja OneDrive. Ya, OneDrive nanti
akan kita kolaborasikan dengan dengan form. Ketika nanti ada penugasan di form, nanti kita akan kolaborasikan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu belum memanfaatkan OneDrive, berarti di sini masih kosong. Ya, di sini masih kosong. File-filenya masih kosong seperti yang dipunya Pak Haji tadi masih kosong. Nah, bagaimana mengisi file-file ini ya Bapak Ibu? Bagaimana mengisi file? Nah, pada tampilan OneDrive ketika dibuka akan muncul seperti ini. Ya, ini ada fitur baru. Kemudian unggah, ada sinkronisasi, ada otomatiskan. Oke. Ada fitur ini. Nah, bagaimana untuk mengunggah file atau membuat folder ya, mengupload folder. Ini ada beberapa folder ya. Ada beberapa folder. Nah, ada diklat Office yang saya buat, diseminasi, ada Microsoft Teams Chat dan sebagainya, ada file-file ya. Ini yang saya simpan di OneDrive-nya Jateng Pintar. Karena saya punya beberapa OneDrive bisa dijadikan satu di laptop ketika Bapak Ibu nanti punya banyak akun ya. Di sini akan muncul di sini ya. Ini yang warna biru-biru, ini adalah tampilan OneDrive yang sudah disinkron ke laptop. Ada namanya sendiri-sendiri ya. Ada Jateng Pintar, ada LPPKS, kemudian ada SD saya sendiri, SD Karanglo, Guru Inovatif ya, LPPKS yang kedua. Ini semuanya bisa secara online Bapak Ibu buka dimanapun Bapak Ibu berada ketika ada akses internet ya. Nah, kapasitasnya bisa kita lihat ya. Saya coba bukakan. Oh, ini yang LPPKS. Bentar. Nggak kelihatan tulisannya. Guru Inovatif. PGRI. Ya, ini Jateng Pintar. Ya. Bapak Ibu, kita bisa kita lihat kapasitas penyimpanannya ya di manage storage ya. Kita akan bisa lihat kapasitasnya yang kita miliki. Nah, ini ada 5023,88 GB atau 5 terabyte ya. OneDrive ini sebesar 5.000 ini ya, 5 tera ini gratis penjenengan gunakan untuk menyimpan berbagai macam file ya. Gratis untuk menyimpan berbagai macam file. Nah, bagaimana memanfaatkan ini? Bapak Ibu ya, di dalam akun Office ini di OneDrive ini sama saja ketika Bapak Ibu menyimpan pada Google Drive, sama. Kita bisa membuat folder ya, bisa dengan cara tambah baru, kita klik folder ya. Kita misalnya mau membuat folder tentang dokumen, misalnya nanti untuk dokumen KK, misalnya kita membuat formulir PPDB, kita akan buat dokumen KK. Ya, ini masuk di sini. Nanti kita bisa linkkan ini ke form yang akan Bapak Ibu buat secara otomatis. Ketika formnya diisi, folder-folder KK yang diupload berupa
foto atau berupa screenshot akan masuk di sini. Atau mau nyimpan folder apapun, ya. Untuk membuat folder kita tinggal tambah baru, buat folder atau dokumen, buku kerja Excel dan seterusnya. Oke. Untuk bentar, unggah di sini, unggah, ya. Unggah itu unggah file dari komputer atau ke lokasi ini. Bapak Ibu misalnya ingin mengunggah file atau folder, ya, yang diambil dari komputer panjenengan, ya. Misalnya kita ngambil dari ini, dari komputer file yang akan kita upload atau kita unggah. Misalnya ada gambar, kita cari, ya, misalnya screenshot, ya, tadi screenshot kegiatan webinar, misalnya kegiatan webinar kita akan masukkan di sini. Nah, ini screenshot yang tadi ada nggak ya, screenshot misalnya, atau screenshot apa, profil MIC misalnya, kita open, kita masukkan di sini. Nah ini. Nah ini sudah masuk Bapak Ibu di sini. Itu cara mengunggah file. Ya, bisa kita buka filenya yang kita unggah, kita masukkan tadi, bisa dilihat. Nah ini misalnya ini screenshot foto profil atau screenshot profil akun Office 65 atau MAC, ya, yang nanti kita kita kirimkan di penugasan, ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa, ya, hilang share screen saya hilang Bapak Ibu. Masih terlihat? Iya, masih. Masih, oke, ya. Barangkali hilang nanti disampaikan. Nah, itu unggah folder sama, kita ambil dari komputer folder, ya. Mengunggah folder, ya. Kita ngambil salah satu folder yang ada di sini, misalnya di drive, ya, di drive. Atau di sini kita ambil di drive C atau D, terserah penjenengan mau ambil apa. Misalnya tentang file tentang apa yang ingin dipindahkan. Nah, misalnya tentang VCT atau SPT atau yang lain. File-file tinggal kita klik saja, ya, upload, nanti masuk di upload folder namanya. Oke, upload folder. Kita bisa isi di sini sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini SPT sudah masuk dari komputer, misalnya komputer panjenengan akan di restart, akan di servis, masukkan dulu semua ke sini bisa. Ini 5 giga, ya, 5000 giga atau 5 terabyte. Nah, Bapak Ibu, itu untuk mengunggah folder maupun file atau menambahkan folder, ya, yang baru, ya. Itu di OneDrive. Kemudian Bapak Ibu, sinkronisasi. Ya, sinkronisasi artinya Bapak Ibu ketika memilih ini, file-file yang ada pada OneDrive Bapak Ibu, ya, nanti secara otomatis dapat diakses ketika penjenengan sudah mendownload aplikasi dari OneDrive aplikasi. Misalnya kita klik sinkron, nanti akan muncul seperti ini, ya. Kita open Microsoft OneDrive. Kita open Microsoft OneDrive. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ketika belum pernah akan diarahkan untuk login pada OneDrive tersebut, ya. Karena saya sudah saya sinkronkan, sudah login. Penjenengan tinggal ngikuti di situ ada alur untuk login, ya. Alur untuk login, kemudian masukkan login menggunakan akun Jateng Pintar, ya. Ketika belum
belum download aplikasi OneDrive, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mendownload aplikasi OneDrive di laptop panjenengan. Di HP juga bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi OneDrive di HP, kemudian kita loginkan di situ. Otomatis ketika Bapak Ibu nanti menyimpan file-file di HP, dimasukkan ke OneDrive, nanti secara otomatis akan tersinkron, akan tersimpan di OneDrive-nya panjenengan. Bisa dibuka di laptop secara otomatis. Di laptop disimpan, di HP juga bisa dibuka secara otomatis. Itu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan kabel data dipindah ke laptop atau ke HP. Semuanya secara otomatis tersimpan di OneDrive dan bisa diakses menggunakan perangkat HP maupun perangkat komputer. Itu untuk OneDrive. Jadi manfaatkan OneDrive ini Bapak Ibu. OneDrive ini manfaatkan untuk menyimpan file-file. Eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Ya, ini OneDrive. Ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa sharing. Saya kok belum bisa. Ya. Yang belum terdownload ini aplikasi OneDrive nanti diarahkan untuk mendownload di komputer maupun di HP. Itu untuk OneDrive Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyimpan, membuat folder, membuat file di situ, itu secara otomatis tersimpan. Tidak akan menjadi hilang walaupun laptopnya dijual. Nah, laptopnya rusak, laptopnya dipinjam. Cuma ketika Bapak Ibu laptopnya dipinjam orang lain, OneDrive-nya kalau tidak dibuka orang lain, ya nanti di logout dulu. Kalau seperti ini sudah otomatis Bapak Ibu, otomatis ketika mau di logout nanti tinggal di unline. Jadi di laptop nanti secara otomatis akan tersembunyi. Itu untuk OneDrive. Saya kira untuk OneDrive sudah agak familiar karena ini sama sistemnya dengan Google Drive yang Bapak Ibu sudah biasa menggunakan itu di kegiatan sehari-hari dalam menggunakan Google. Ya. Kemudian ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ini bagian dari Office Online. Ini Bapak Ibu, Office Online. Office Online ini adalah satu office yang secara online bisa digunakan bersama-sama. Misalnya saya membuka Word.
Nah, ini video yang disiapkan dari Office online-nya. Oke. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu. Ya, bisa ketika di sana bisa muncul. Nah, kita peserta Jateng kelas B. Ini kita beri kata-kata. Ya. Nanti desain bisa Bapak Ibu buat sendiri. Kemudian kita buat slide baru. Ya, misalnya ingin buat slide baru. Di sini kita bisa cari desain baru Bapak Ibu, atau kita cari desain yang agak berwarna. Ya. Ini kita isi di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa kita bisa insertkan gambar dari perangkat. Kita choose file. Misalnya saya mau ambil
cari gambar yang terbagus nanti Bapak Ibu, yang terbagus. Saya ini aja wes, misalnya yang disipkan, tempelkan di sini. Atau nanti bisa dimodifikasi dengan kata-kata kesan dan pesan Bapak Ibu, dan pesan selama mengikuti kegiatan ini ya. Oh, malah tidur. Ya Bapak Ibu, ini contoh saja yang nanti kita buat slide-slide berikutnya ya. Bisa nanti Bapak Ibu membuat selanjutnya. Ini hanya contoh. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi, Bapak Ibu, berkolaborasi. Nanti kita bisa kirimkan hasil PowerPoint kita ini, PPT kita ini ya, ke panjenengan untuk kita gabungkan ya. Di sini ada bagikan ya, ada bagikan Bapak Ibu, ada tanda panah ke kanan. Siapa saja dapat memiliki tautan, dapat mengedit ya. Kita bisa pakai link tautan ya, atau bisa saja kita menggunakan ini ya, menggunakan coba saja kita pakai tautan Bapak Ibu. Nanti saya share, kita kirim copy saja, saya kirim ke grup WA, Jateng Pintar ya. Tidak nyala di ya. Bapak Ibu bisa mencoba di WA, itu ada link PPT kolaborasi, bisa Bapak Ibu nanti klik, tambahkan satu slide saja masing-masing untuk nanti diisikan data penjenengan, data nama, kemudian ada nomor alamat instansi, alamat rumah, dan nomor HP. Itu untuk nanti kita jadikan satu file dokumen bersama. Itu untuk Office Online Bapak Ibu, Office Online. Untuk Word juga sama ya, Word juga sama. Kita tinggal memilih mana yang akan digunakan untuk kegiatan bersama. Jadi di fitur ini Office 365 itu banyak sekali, nanti akan terlihat siapa yang lagi. Nah, ini sudah ada yang mencoba ya. Ini akan terlihat. Nah, ini Pak Toto Triatmo sedang membuat slide ketiga ya. Bapak Ibu bisa coba nanti slide-nya akan bertambah secara otomatis ya. Ini ada yang keempat ya, ini Bu Estaria ya, Dwinewati. Silakan Bapak Ibu dicoba. Ini kita kolaborasi, namanya Office Online. Nanti hasil dari seluruh peserta bisa masuk di sini. Nanti kita akan jadikan satu file peserta ya, peserta bed.
Ya, Bapak Ibu ketika membuat nanti ya bisa di-copy atau jangan menggunakan desain. Kalau desain baru nanti berubah semua seperti ini ya. Desain, misalnya kita ngambil desain ya, kita ambil salah satu ini akan berubah semua. Bisa di-copy, nanti nggak apa-apa, nanti kita tata lagi atau Bapak Ibu nanti membuat desain sendiri-sendiri, nggak apa-apa ya. Namanya lagi belajar ya. Tidak apa-apa nanti yang misalnya agak, nah ini berubah lagi ya. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan desainnya atau gambarnya di sini, nanti ada panduan tawaran dari beberapa desain yang sudah disiapkan oleh Office 365. Ini hanya contoh. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk berkolaborasi. Sudah banyak ini, banyak yang masuk, sudah ada 5. Yang enak Bu Nunung Awaliyah ya, bisa ya. Nah, ini Office Online. Ya, silakan dicoba-coba Bapak Ibu, nanti kita akan tata lagi ketika sudah terkumpul ada berapa slide. Ya, kalau 89 peserta artinya harus ada 89 slide. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, kemudian untuk menggunakan fitur yang lain itu sama, baik Word, ya, kemudian Excel itu sama ya. Panjenengan bisa berkolaborasi dikerjakan dalam satu waktu, tetapi untuk Word maupun Excel harus ada pembagian tugas karena bisa tumpuk-tumpukan. Di PowerPoint saja nanti bisa yang sudah ada bisa tertumpuk-tumpuk karena memang ini bekerjanya dalam waktu yang bersamaan. Itu saja dulu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Pak Haji Muhyiddin barangkali bisa nambahi. Untuk sinyalnya barangkali sudah monggo Pak Haji. Terima kasih Pak Sumarjo penyampaian materinya, dan sekali lagi terima kasih ya sekian sekalinya sudah mengisikan yang harusnya saya sampaikan. Mohon maaf, ada yang masuk ya? Bentar, tes. Iya, silakan Pak Haji. Ya, untuk selanjutnya seksi tanya jawab. Monggo yang mau hand raise silahkan, atau di chat, tulis di chat boleh. Monggo Bapak Ibu mau tanya bebas, tentunya tentang berkaitan dengan materi sore hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu mohon maaf, harusnya saya yang mengisi, tapi karena kendala sinyal tadi barusan saja saya merekam juga, tiba-tiba hilang semua. Laptop saya restore lagi, terus baru bisa keluar lagi, dan mohon maaf. Moga Bapak Ibu yang mau tanya, sudah ada tadi barusan hand raise, tadi barusan siapa? Bu Retno itu Bu, Pak Haji. Pak monggo, Bu Retno monggo. Terima kasih Pak, waktunya. Selamat sore semuanya. Sore. Yang saya tanyakan, iya maaf tadi pagi karena repot sekali, jadi saya absen. Jadi saya belum mengikuti sama sekali pembuatan tim. Ya, saya tadi mencoba masih agak kesulitan juga, jadi mohon bimbingannya.
Terus yang kedua, memang lebih efektif kalau kita memang membuka HP sekaligus dengan laptop karena kita langsung bisa belajar di situ. Atau misalkan pembuatan PowerPoint ini tadi kita kan bisa langsung. Nah, karena saya belum membuka juga, yang menjadi pertanyaan saya gini, Pak. Kalau membuka di laptop itu berarti langsung linknya langsung yang di HP ini ya, Pak? Gitu, terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaan Bu Retno. Langsung dijawab Pak Sumarjo monggo atau saya? Monggo Pak Sumarjo. Hilang lagi suara saya. Oh iya, langsung Pak Haji, nggak apa-apa langsung dijawab Pak Haji. Oke, suara saya masuk tidak? Masuk. Jernak. Masuk. Jernih. Ya. Kecil ya. Akan saya jawab untuk kita menggunakan handphone dan laptop ataupun PC ya, komputer itu bisa satu akun ya Ibu. Jadi Bapak Ibu kita pakai akun yang sama masuk di laptop sendiri, di HP saat komputer bisa semua. Bahkan bertiga pun bisa. Saya sudah pernah mempraktekkan seperti itu. Demikian Bu Retno. Untuk tim boleh untuk pembuatan kelas tim nanti Ibu di scroll untuk grup WA silakan scroll ke atas. Tadi malam sudah saya berikan atau kemarin ya tutorialnya video cara membuat kelas ya itu tapi agak panjang yang kemarin pertama itu. Demikian Bu Retno mungkin kurang puas atau bertanya lagi monggo. Oh ya, terima kasih Pak, cukup jelas sekali. Dan gini Pak, kemarin kan kami juga diberikan itu untuk mengerjakan soal-soal. Nah itu apakah kami juga masih di link itu atau link yang lain ya Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk MEC itu harus link yang sama Bu. Kalau linknya yang berlainan nanti otomatis nilainya tidak akan masuk di link yang Jateng Pintar ini Bu. Jadi harus sama akunnya akun Jateng Pintar ya semua akun Jateng Pintar yang Ibu miliki saat ini. Demikian Bu. Terima kasih Pak, cukup jelas. Tapi ya mohon bimbingannya terus ya Pak. Matur nuwun. Wilujeng Klaten. Monggo yang lain. Yang lain monggo. Wis duduk, Ibu kan bilang. Monggo Bapak Ibu yang lain. Adakah yang chat? Mel. Satu. Pak Haji, mohon maaf bisa bertanya? Monggo Bu Ruri. Bu Ruri Eko Hermawati monggo. Oh Pak Ruri. Halo, Pak Ruri atau Bu Ruri? Pak Haji, saya Pak. Oh, Halo Bu Ruri. monggo Bu Hermawati dulu. Ya, Bu Ruri Hermawati. Ya, terima kasih Pak. Tadi karena saya terlambat sehingga saya masih kurang jelas mulai materinya Pak Marjo tadi. Salah satu dimatikan dulu mic-nya. Monggo dilanjut. Ini saya menggunakan dua perangkat yaitu HP dan laptop. Nah, kebetulan saya HP dulu suaranya kecil sekali. Terus ini saya buka laptop, alhamdulillah bisa. Nah ini yang ingin saya tanyakan tadi kan yang dijelaskan tentang PowerPoint ya. Nah ini mohon dijelaskan kembali bagaimana cara membuatnya tadi kemudian mengirimnya.
pada Pak Marjo. Sekilas saja, biar saya ketinggalan dari awal tadi, ketinggalan masalahnya. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Monggo Pak Sumarjo, tayang ulang. Baiklah, Bu Ruri itu teman saya, ini teman Maaf saya. ketinggalan tadi. Iya, teman saya D2 ini Pak Haji. Iya. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu ini. Iya. Ya, baiklah Bapak Ibu, Bu Ruri untuk PowerPoint ini kita nanti penugasannya Bapak Ibu nanti membuat satu tayangan PowerPoint yang Bapak Ibu buat ya. Tayangan itu nanti di linknya di-share ke penugasan. Oke. Ini hanya contoh bagaimana kita kolaborasi. Nah, pada tayangan PowerPoint yang nanti Bapak Ibu buat, nanti bebas. Bapak Ibu bisa membuat tayangan, bisa menggunakan Word atau materi di Word, bisa menggunakan Excel, ya, atau bisa menggunakan PowerPoint. Kemarin diarahkan Bapak Ibu membuat tayangan PowerPoint menggunakan PPT online, ya. Ini hanya sekedar contoh tadi yang saya share Bapak Ibu. Nah, ini kita membuat kolaborasi PowerPoint bersama-sama, ya. Ini sudah ada beberapa yang ngisi, ya. Yang kita contohkan tadi. Nah, ini ada SD Negeri Jati Barang Kidul 3 ini masuk. Kemudian ini ada diberi foto Bapak Ibu, ya, diberi foto ini Pak Toto. Ini Bu Ruri, kita mencoba tadi membuka di sini PowerPoint, ya, kita ulangi dari awal di Office 365. Di Office 365 itu ada yang namanya fitur sama dengan Office yang kita gunakan, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Ya, ketiga fitur ini dapat digunakan secara online, namanya Office online. Bapak Ibu, ketika menggunakan Office 365 tidak perlu mendownload aplikasinya, tetapi kita bisa menggunakan Office secara online. Nah, kita tadi sudah mencontohkan membuka salah satu fitur, ya, untuk Word nanti bisa dicoba sendiri, kolaborasi. Untuk Excel bisa dicoba sendiri. Nah, ini PowerPoint. Ya, PowerPoint kita coba tadi buatkan satu file, kemudian saya share filenya yang bisa dikerjakan secara bersama-sama seperti ini. Linknya saya share di grup WA. Bu Ruri nanti bisa klik link PowerPoint kolaborasi, PPT kolaborasi, ngisi satu slide tentang panjenengan. Oh, gitu. Nama seperti ini. Ini siapa ini? Bu Sumarni. Nah, nama Sumarni SPD MPD unit kerja, ya, SD Negeri Paseban. Nanti ambil slide yang bawah, kita panjenengan bisa membuat desain baru, ya, desain baru atau desain yang sesuai di teman-teman kita. Nah, ini sudah banyak. Ya, ini Bu siapa ini? Bu Nunung Awaliyah, ya. Sudah masuk. Bu Anissa Yuli Utami. Ya, nanti diberi ini Bu, diberi foto. Kalau perlu diberi kesan-kesan. Nah, ini Bu Endang Sulistiari ini, Bumi Jawa. Ya, tetangga saya ini di Tegal. Walaupun belum pernah ketemu. Ini ada Bu Sri Rizky Wahyuning Tias. Ya, sudah masuk. Ya, ini kita namanya kolaborasi, satu file kita kerjakan bersama-sama. Itu Bu Ruri. Oh iya. Coba Ya, dibuat oke. Jadi langsung ya, langsung. Ya, langsung. Langsung Kolaborasi. Oke. Oke, makasih Pak Marjo. Oke. Monggo Pak Haji dilanjut. Ya, sekarang monggo Pak Wardoyo. Tadi Pak Wardoyo sudah hand raise.
Oh iya Pak, mau tanya ini berkaitan dengan setelah selesai mengisi EMC yang 13 itu langkah selanjutnya gimana Pak? Apa sudah selesai, berarti sudah terekam atau bagaimana? Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Mohon maaf, ini berkaitan dengan tugas yang mengesarkan kemarin itu kan mengisi EMC sampai selesai 13 kursus begitu ya. Ya. Setelah itu langkah berikutnya gimana? Atau dengan begitu aja selesai artinya pekerjaan sudah terekam oleh Jateng Pintarnya atau ada yang harus diselesaikan lagi? Matur nuwun. Saya coba jawab. Untuk pekerjaan MEC itu 13 itu memang wajib. Tapi nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan menambah sampai 7.000. Itu baru 5.250 kalau tidak salah ya. Nah itu nanti Bapak Ibu ada kursus atau kuis mandiri, nanti akan kami share linknya. Itu nanti harus atau melengkapi sampai nilai 7.000 betul Pak Wardoyo. Itu untuk MEC-nya. Oh, oke. Oke. Terus kemudian setelah berarti nanti untuk melanjutkan menunggu diberikan link lagi begitu atau dari EMC yang sudah ada kelanjutannya lewat apa begitu? Nanti akan saya share atau kami share menu link berikutnya. Oke. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Haji. Nggih. Yang lain monggo. Ya, menyambung dari pertanyaan Bapak yang tadi, Nun Sewu, berarti kalau yang sudah mengerjakan, otomatis sudah masuk dalam aplikasinya Bapak ya? Sudah terekam. Maksudnya sudah terekam di akun. Itu nilai nanti bisa kalau sudah dikerjakan seperti kemarin ya. Ini saya menjelaskan begini Bapak Ibu. Kalau kemarin kita kan ada tugas itu yang 13. Itu kan kita kemarin melakukan webinar. Kan ada yang belum sempat mengerjakan itu. Padahal tugas itu harus selesai kemarin. Nah, makanya ada redeem code. Nah, redeem code itu untuk menebus untuk kita belum mengerjakan itu. Nah, misalnya kita sudah mengerjakan tidak perlu pakai redeem code, bisa kita unduh, bisa kita lihat transkripnya kalau kita mengerjakan dengan benar dan 100% itu Bapak Ibu. Terus jadi itu sudah terekam di akun kita masing-masing. Gitu Bu. Anjir, Punten Pak, kemarin mboten sempat ngikutin karena acara. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Monggo yang lain. Halo Pak, sugeng wonten Pak Muhyiddin. Monggo wonten nggih. Nyuwun periksa untuk pemaparan kemarin karena saya tidak bisa mengikuti dari awal, tidak bisa masuk. Yang merekam itu di-save. Saya menginginkan rekaman pemaparan kemarin, Pak. Bapak ulangi, Pak. Diulangi mohon diulangi. Pemaparan kemarin, rekaman pemaparan materi kemarin mohon di-share, Pak. Oh iya. Kemarin sudah saya share link YouTube-nya di di grup WA. Nanti saya share kembali. Termasuk link yang nggak ketemu, Pak. Yang tadi ada, yang tadi. Ada, yang tadi sudah saya rekam semua. Saya tinggal ada. Upload. Yang kemarin, Pak. Kemarin sudah. Cuma sudah nanti akan saya share kembali. Nggih, makasih Pak Muhyiddin. Nggih. Yang lain monggo. Ada yang lain? Pak. Monggo. Pak. Saya Bonang, Pak.
Maaf Pak, tadi tugas yang seksi pertama sepertinya saya bingung. Hasil saya sudah benar apa enggak? Terus buka saya di mana ya tadi? Terus simpan di mana ya Pak? Tugas yang tadi saya kerjakan yang apa namanya membuat tim baru, tim kelas. Oh, tim kelas yang pagi. Ya, pagi Tim tadi. kelas yang Cuman Bu Endangnya udah ngerjakannya udah benar apa belum? Saya belum pernah nyoba itu apa namanya streaming live terhadap teman-teman. Sepertinya apa kalau tugasnya belum benar, memperbaikinya bagaimana, dan kalau sudah benar saya ngelihatnya di mana? Ini saya juga belum paham. Nanti kami cek. Coba mohon maaf Pak Sumarjo, nderek dicek Bu siapa tadi? Bu Endang. Oke. Ya, Bapak Ibu, untuk tugas tim begini Bapak Ibu, ya. Kami share screen lagi ya. Coba share screen. Kita coba ya. Kita coba Bapak Ibu, tugas tim yang tadi Bapak Ibu sudah banyak yang membuat tim, ya. Tadi ada yang request minta dikilas diulang bagaimana Bapak Ibu ketika nanti membuat schedule meeting. Kita buka tim ya, tim. Ini tim-tim yang sudah panjenengan buat, otomatis nanti ketika panjenengan memasukkan saya Pak Muhyiddin sebagai guru, berarti juga akan itu muncul. Belum. Saya tadi belum melakukan itu, Pak. Ya, berarti nanti diedit lagi, bisa ditambahkan sebagai guru. Nanti akan masuk di sini, Bu Endang. Bentar. Iya, coba Bapak lakukan aja. Lewat sini ya. Kita buka tim. Ya. Bapak Ibu, masih bisa dilihat share screen saya? Masih. Ya. Masih, Pak. Ya, ini adalah kelas-kelas yang dibuat oleh panjenengan, ya, yang panjenengan buat. Ketika panjenengan memunculkan atau menambahkan saya sama Pak Haji, otomatis nanti akan muncul di tampilan saya. Oke, di tampilan saya akan muncul ya, seperti ini. Ini kelas-kelas yang sudah dibuat. Ya. Hari ini. Ini misalnya ada termasuk kelas A ini ya. Di sini ada kelas datang 2020 ya. Gimana ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas, ingin meng-edit ya, ya, kalau belum menandai saya, memasukkan saya, otomatis nanti tidak akan bisa tertampil layar saya. Pak Marjo, suaranya nggak enak, Pak Marjo. Masih suaranya. Bapak Ibu tolong yang lain di mute, mic-nya di mute dulu. Oke. Ya. Kita buka coba bagaimana Bapak Ibu ya, ini misalnya saya sudah punya kelas. Ini Bu Endang sudah punya kelas kayak gini nggih? Sudah ya? Sudah bikin kelas kayak gini. Kita coba misalnya sudah jadi ya, Bapak Ibu bisa mengedit lagi ya, mengedit lagi dengan menambahkan anggota, menambahkan saluran, menambahkan mengganti profil. Misalnya kita tadi Bu Endang lupa gurunya belum dimasukkan, bisa tambahkan anggota di sini guru ya. Misalnya
saya mau memasukkan Pak Muhyiddin. Nah, di sini kita masukkan di sini. Masukkan, kita klik. Nah, tinggal diketik nama saja. Ketika muncul kita klik tambahkan. Nah, tambahkan guru. Selesai kita tutup. Ya. Jadi saya sudah menambahkan guru Pak Muhyiddin. Ya. Untuk siswa sama, ada titik 3, kita klik tambahkan anggota. Oke, siswa. Kita cari siswa misalnya Bu Endang. Nah, ini Bu Endang Sulistiarini, kita klik, kita tambahkan. Ya. Itu untuk menambahkan siswa ya, dalam kelas tim yang kita buat. Nah, untuk siswa, Bapak Ibu cukup menambahkan 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi ketika nanti melakukan webinar, melakukan video, ya, video conference, Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman sebanyak-banyaknya dengan menggunakan link yang sudah Bapak Ibu buat. Kita contohkan lagi bagaimana membuat linknya, menge-share linknya yang kita buat pada tim. Kita mulai dari sebelah kiri, Bapak Ibu. Tadi yang misalnya belum punya gambaran, belum masih bingung. Di sini ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender. Nah, kita mulai dari sini, kalender, kita klik. Ya. Kalau tadi ada yang tidak muncul nama baru, nama rapat baru, adanya plus ya diklik plus. Kita membuat jadwal baru. Ini jadwal-jadwal yang sudah panjenengan buat, yang mengikut sertakan saya, ini muncul di sini. Ya, muncul di sini. Ya, misalnya ini latihan kelas terus miatun. Ya, di sini ada tumpuk-tumpuk di sini karena jadwalnya sama. Ya. Webinar hari kedua Torik Hidayah, ini Pak Torik. Ya. Nah, bagaimana mengedit? Ya, mengedit panjenengan misalnya sudah punya meeting, ya, kita coba jadwalkan saja dulu, ya, kita jadwal baru. Ya. Kita jadwalkan baru. Berarti masih ada yang bingung. Dari mulainya dari kalender nih Bapak Bu, kalender kita buat jadwal latihan webinar. Ya. Peserta bisa ditambahkan, bisa tidak. Ini opsional, ya, opsional. Latihan webinar 1. Ya. Ini opsional Bapak Ibu. Tanggal, kalau Bapak Ibu bingung nyeting tanggal, ini diklik saja sepanjang hari. Ya, sepanjang hari. Sudah setiap hari bisa dibuka itu, nggak ada expirednya, nggak ada kadaluarsonya. Kalau mau dibuat setting tanggal juga bisa, ya. Kemudian di setel berulang atau tidak perlu atau harian, ya, atau setiap hari, ya. Misalnya kita buat harian, ya. Terjadi setiap hari mulai 3 Juli, misalnya di sini. Tambahkan saluran. Ini saluran yang akan Bapak Ibu share linknya. Misalnya kita cari yang umum ya, yang tadi kelas B, mana kelas B muncul di sini. Kali ini kelasnya yang sudah dibuat Bapak Ibu, ya. Datang pintar, kelas B enggak ada ini. Ini aja, ya. Kita masukkan di sini, ya. Datang pintar kelas B di webinar, ya, di webinar. Oke, nanti tampil di webinar yang Bapak Ibu pakai. Nah, kita kirim dulu, kita kirim, ya. Kita kirim, kita lihat di tim saya. Tim saya sudah banyak sekali ini schedule-nya, ya. Di webinar kita lihat, nah ini, ya, ini yang saya tadi buat pagi, ya, ini yang saya buat baru saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu
mengirimkan link yang Bapak Ibu buat, ya. Misalnya kita lihat lagi schedule-nya, kita klik, ya. Bapak Ibu bisa, kalau tidak bisa memendekkan link, sudah linknya dari situ langsung di-share saja ke teman. Misalnya tidak bisa, kalau bisa memendekkan link, pendekkan link menggunakan aplikasi shorten link, bisa pakai GG, sudah ada yang pintar tadi, bisa sharing, bisa menggunakan Bitly atau dan aplikasi yang lain, ya, aplikasi yang lain. Oke, tidak bisa memuat, ya, webinar. Ya. Ternyata sinyalnya juga ketularan Pak Haji ini. Kita klik di sini. Ya. Tolong di-mute tadi. Ya, tolong di-mute-nya. Oke, kita ternyata sinyalnya juga lambat sekali ini. Ya, dipaksa tidak mau. Iya, Bapak Ibu. Halo Pak Haji. Ya, masih dengar suara saya Bapak Ibu? Masih. Halo, halo. Ya, iya. Kita coba ya, kita ulangi, mudah-mudahan bisa. Ini misalnya kita akan mencari linknya, kita buka lagi schedule meeting yang Bapak Ibu buat, kita buka, ya. Mudah-mudahan bisa. Nah ini di paling bawah, ketika Bapak Ibu membuat, ya, paling bawah di sini ada bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Ya, Microsoft Teams. Ini kita tekan CTRL di laptop paling bawah kiri, ada CTRL atau kontrol. Kemudian kita klik tulisan yang bergabung dengan rapat Microsoft Teams, kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke sini, di sini, ke link yang Bapak Ibu buat. Ya. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Linknya ini tinggal kita copy, kita share di tim boleh, di WA boleh, kepada teman-teman. Nanti misalnya mau uji coba buka jam berapa, nanti kencanan atau ngencani teman-teman. Nah ini kalau tidak dipendekkan panjang sekali Bapak Ibu. Kalau bisa dipendekkan silakan pendekkan menggunakan shorten link. Link web webinar, ya, link webinar. Ini kita share. Ya, ini link yang nanti kita gunakan untuk mengajak teman-teman kita, ya, mengajak teman-teman kita gabung. Ya, kalau bisa dipendekkan lebih bagus. Kalau enggak, misalnya, waduh enggak bisa. Ya, kalau mau mendekkan, tinggal nanti cari aplikasi di Google banyak sekali. Ya,
Ini kalau kita klik, teman-teman kita aja, nanti kita latihan, monggo waktunya bisa diatur, bisa malam, ya. Ayo yang siap longgar nanti malam jam 8 kita coba gantian. Masing-masing ya sudah punya link, masing-masing sudah siap, nanti gantian direkam, tidak usah lama-lama, masing-masing 15 sampai 20 menit. Ya. 15 sampai 20 menit cukup. Kemudian rekamannya disimpan, tersimpan otomatis di stream. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat linknya di copy pastekan di penugasan. Oke. Itu untuk tim Pak Haji. Nanti barangkali masih ada yang kesulitan bisa share berbagi sesama dengan peserta. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tugas-tugas ya, Bapak Ibu tidak usah memaksakan sesi 1 tugas harus selesai, tidak usah ya. Sesi 2 hari ini harus selesai, tidak usah ya. Bapak Ibu yang penting coba bisa memahami alurnya, bisa mengerjakan sedikit demi sedikit, nanti berbagi dengan teman kalau ada kesulitan, dan nanti Bapak Ibu masih ada waktu setelah diklat tanggal 5 selesai sampai tanggal 15 Juli. Oke. Sampai 15 Juli untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di buku catatan kelas ya. Supaya nanti Bapak Ibu lulus harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di grup ini ya, bisa saling kenalan ya, bisa saling berbagi. Itu Pak Haji ya. Satu lagi Bapak Ibu, barangkali ini ketika nanti panjenengan share screen atau panjenengan jadi presenter menampilkan wajah panjenengan untuk membuat latar belakang yang di rumah menjadi berbeda ya, ini bisa kita klik 3 tindakan lainnya, ada titik 3 ya, kita tampilkan efek latar belakang di sini ya, latar belakang ya, ini ada pilihan Bapak Ibu, pilihan latar belakang kita ya, bisa kita misalnya senang dengan balon-balon ya, kita pakai ini ya. Itu untuk menghilangkan misalnya kita punya background view yang kurang menarik ya. Kalau sudah rumahnya bagus menarik ya nggak apa-apa. Kalau sedang di kantor malah bagus, berarti memang lagi bekerja dari kantor, bukan bekerja dari rumah ya. Itu hanya sekedar, tapi ini bisa dimunculkan ketika Bapak Ibu menggunakan tim yang sudah di-download aplikasinya. Ya, ketika menggunakan browser ini tidak muncul, ya, tidak muncul latar belakangnya, ini tidak ada. Jadi harus download dulu, baru nanti bisa dimuncul. Itu Bapak Ibu, nanti bisa dilanjut lagi Pak Haji, monggo dilanjut Pak Haji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sumarjo atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan bisa diterima untuk Bapak Ibu semua. Yang lain mungkin masih ada, monggo. Ada? Ini sudah menunjukkan pukul 15.02. Bagaimana Bapak Ibu, kesepakatan mau ditutup atau mau dilanjut sampai 5:30? Halo? Kalau Bu, update aja dulu yuk, capek sih. Terus Pak Marjo juga. Ditutup dulu aja Pak. Ditutup. Aja nanti kalau ada ditutup aja, nanti latihan sendiri aja dulu. sholat maghrib. Ya. 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 Makasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Sumarjo yang sudah memberikan materi dengan clear, yang harusnya saya yang memberikan, tapi dengan gamblang Pak Sumarjo juga alhamdulillah
Biar juga keren bisa mateng, bisa urut runtut ya materinya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir di acara webinar TOT Jateng Pintar 2020 kelas B ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bisa diterima kita semua, dan insya Allah nanti pasti akan bermanfaat, terutama bagi pembelajaran nanti pada anak didik kita semua. Karena waktu sudah terbatas, waktunya sudah habis, maka saya sendiri sebagai pemateri harusnya, tapi beralih menjadi moderator. Mohon maaf atas kekurangan, dan sampai ketemu webinar besok pagi. Insya Allah besok pagi, atau nanti akan saya share lagi jadwal besok pagi. Insya Allah juga akan maju seperti tadi ya, jam 10 kebetulan saya juga ada acara, dan insya Allah saya yang akan mengisi besok, berusaha untuk mengisi. Saya mau cari, kalau pagi, start pagi lancar ya, ini sore agak banyak. Sekali lagi mohon maaf, dan kita akhiri berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kita tutup sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Monggo dilanjut. Alhamdulillahirobbilalamin. Halo Mbak Tanti. Halo. 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 Mumet ya, Bupati Mentala.